terakhir menerima PKH tahap 5 dikarenakan tidak ada dalam anggaran PKH. 5 kategori PKH ini tidak lagi dapat menerima PKH periode November-Desember. Sejak awal tahun 2024, para KPM mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah di tahun anggaran 2024. Bantuan ini diberikan agar bisa membantu masalah finansial dan ekonomi para KPM. Beberapa bantuan terus disalurkan hingga akhir tahun, seperti bantuan BPNT dan PKH untuk periode salur terakhir di tahun 2024 untuk alokasi bantuan November-Desember 2024. Namun sebelum penyaluran mulai dari pemerintah daerah maupun di pusat, aktif melakukan pemutakhiran data untuk memastikan para KPM masih memenuhi syarat penerima bantuan. 3 bantuan sosial reguler secara berkala dilakukan pemutakhiran kelayakan penerima di setiap bulannya, yaitu Bansos PBI, Bansos BPNT, dan juga Bansos PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki persyaratan yang berbeda dari bantuan BPNT dan juga PBI. Karena pada bantuan PKH mensyaratkan adanya kategori keluarga berkomponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Namun sangat disayangkan kategori PKH tidak selamanya bertengger di kategori yang sama selama menjadi penerima PKH. Kabarnya banyak KPM yang selama ini menerima bantuan PKH namun tidak lagi memenuhi syarat sebagai kategori yang dapat diperhitungkan sebagai penerima PKH. Artinya bantuan PKH tahap 5 alokasi September-Oktober adalah bantuan yang terakhir diterimanya karena untuk PKH tahap 6 nantinya alokasi November-Desember kategori ini tidak dapat lagi dipertahankan. Nah teman-teman, ada 5 kategori ini tidak lagi menerima. Nah kategori apa sajakah? Simak info lengkapnya, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan diliputi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebentar lagi bulan Oktober 2024 akan segera berakhir. Nah tentunya berakhirnya bulan Oktober menjadi momen penting dalam rangka pencairan bantuan sosial pemerintah seperti bantuan BPNT dan PKH, di mana periode salur beralih dari tahap kelima ke periode salur tahap ke-6 untuk alokasi 2 bulan periode November-Desember 2024. Untuk penyaluran yang melalui KKS, BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Nah, sebagai penerima bansos yang datanya dimutakhirkan tiap bulan untuk memastikan ketepatan sasaran, seperangkat sistem telah digunakan untuk melakukan seleksi penerima secara periodik untuk memastikan para penerima adalah betul-betul memang masyarakat yang layak dan memenuhi syarat baku yang telah ditetapkan pada pedoman pelaksanaan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Salah satunya bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. PKH ialah program dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang diberikan kepada KPM dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas pendidikan dan kesehatan. Nah, walaupun bantuan PKH ini akan segera cair, tapi bagi KPM dengan 5 kriteria ini tidak akan menerimanya pada periode PKH November-Desember 2024. Nah berikut ini 5 kriteria KPM yang tidak ada dalam anggaran PKH dan tidak menerima bansos PKH lagi untuk alokasi bulan November-Desember. Yaitu yang pertama teman-teman, komponen SMA, SMK yang menyelesaikan pendidikannya. Nah jika anak SMA, SMK sudah lulus maka tidak bisa lagi mendapatkan bansos PKH untuk alokasi bulan November-Desember. Kemudian yang kedua, anak yang telah putus sekolah. Nah, bagi anak KPM yang tidak melanjutkan sekolahnya, maka bantuan PKH-nya tidak akan lagi diterima di bulan periode salur November-Desember. Kemudian yang ketiga, balita lebih dari 6 tahun, teman-teman. Bagi anak balita yang sudah berumur lebih dari 6 tahun dan belum masuk ke jenjang sekolah, maka bansos PKH-nya tidak bisa dicairkan. Kemudian yang keempat, anak balita ketiga. Jika KPM mempunyai anak balita urutan anak ketiga, maka tidak bisa masuk
sebagai komponen yang wajib dibayarkan oleh Kemensos. Jadi tidak akan menerima bantuan PKH untuk kategori balita tersebut. Yang kelima, KPM meninggal dunia. Nah, bagi KPM yang meninggal dunia dan juga tidak memiliki ahli waris dalam satu kakak, maka bansos PKH-nya akan diberhentikan. Bagi yang tidak termasuk kriteria tadi, maka tetap akan menerima bantuan PKH dari pemerintah jika masih bersyarat tentunya. Nah, teman-teman, itulah tadi 5 kriteria KPM yang tidak bisa menerima lagi bantuan PKH pada periode salur bulan November-Desember 2024. Nah, jadi di sini teman-teman harus dipahami ya bahwa program Keluarga Harapan atau PKH adalah bansos tunai bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Kriteria penerima bansos PKH adalah di dalam kartu keluarganya itu harus ada salah satu komponen yang tentunya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Nah, salah satu syaratnya adalah dalam kartu keluarga atau dalam kakaknya terdapat komponen anak usia sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan disabilitas berat. Nah, bagaimanakah jika ada kategori tersebut namun bantuannya tetap tidak cair? Nah, langkah awal teman-teman yang harus dilakukan oleh KPM adalah melaporkan ke pendamping PKH atau ke operator DTKS di wilayah masing-masing agar di cross check di aplikasi Sixenj. Nah, dalam aplikasi Sixenj pendamping PKH dan akun aplikasi Sixenj operator DTKS desa atau kelurahan, di sini akan nampak jelas penyebab dari tidak cairnya bansos tersebut. Jika penyebab dari tidak cairnya bansos karena anggota keluarga yang menjadi komponen PKH belum masuk data DTKS, maka langkahnya adalah pengusulan ke DTKS. Nah, pengusulan di sini bisa dilakukan melalui operator DTKS desa atau operator DTKS kelurahan atau melalui usulan mandiri menggunakan aplikasi cek bansos. Nah, jika penyebab dari tidak cairnya bansos karena komponen PKH terdeteksi meninggal dunia padahal masih hidup, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut teman-teman. Langkah yang pertama, melaporkan kasus tersebut ke kantor desa dan minta surat keterangan menyatakan masih hidup. Kemudian langkah berikutnya, datang ke dinas sosial setempat untuk membawa berkas kakak, foto komponen yang terdeteksi meninggal dunia, serta surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menyatakan masih hidup. Kemudian, operator supervisor kabupaten atau dinas sosial akan melakukan pelaporan ke pusat mengklarifikasi kalau KPM tersebut masih hidup. Dan dinas sosial akan memberikan bukti baik berupa screenshot maupun hard copy kalau data sudah dilakukan pemutakhiran dan KPM berhasil dimutakhirkan menjadi hidup kembali. Nah, teman-teman, setelah proses tersebut dilakukan, di tahap pencairan berikutnya atau paling lama 2 tahap pencairan, KPM akan menerima kembali bansosnya dan yang akan masuk ke KKS-nya. Kemudian, jika semua kategori yang dimiliki misalnya mempunyai balita tapi tidak cair juga, maka harus dipastikan balitanya sudah ada di dalam kartu keluarga yang terbaru dan tentunya didaftarkan masuk ke DTKS melalui operator desa atau kelurahan. Nah, teman-teman, kebanyakan bantuan balita itu di PKH tidak cair meskipun memenuhi syarat balita pertama dan anak balita kedua, tapi seringkali di sini terabaikan. Begitu baru saja melahirkan, tidak langsung melengkapi dokumen kependudukannya. Nah, seharusnya di sini teman-teman ketika bayi yang baru lahir tentunya harus segera diuruskan administrasi kependudukannya pada Dispenduk Capil di kota masing-masing. Kemudian setelah kelengkapan administrasinya selesai seperti akta lahir sudah terbit dan juga sudah ada dalam kartu keluarga pada kartu keluarga yang terbaru, maka jangan menunda-nunda untuk mendaftarkan segera untuk didaftarkan masuk DTKS di kantor desa kelurahan masing-masing agar bantuan seperti bansos PBI atau BPJS pemerintah itu bisa diaktifkan segera. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya beberapa informasi penting terkait dengan kategori yang tidak lagi menerima bantuan PKH di tahap ke-6 periode November-Desember. Semoga bermanfaat. Saya dan kru undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.